Yang kami takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al-Kausar, Gus Kausar, dan yang terhormat Bupati Ponorogo Kang Bupati Sugiri Sancoko, yang kami hormati Wakil Bupati Ponorogo Bunda Listiarita, dan juga segenap jajaran Forkopimda, dan yang kami hormati para alim ulama, Romo Yai, Ibu Yai, Bapak Ibu pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, ketua partai politik yang hadir, seluruh camat sekabupaten Ponorogo, kepala desa, kelurahan sekabupaten Ponorogo, serta seluruh warga Ponorogo hebat bermartabat, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan berkah, rahmat, hidayah, inayah, taufik, dan terkhusus adalah nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dalam rangkaian acara Ngaos Sareng Gus Kausar dengan tema berteduh di ridho Allah sekaligus peringatan nuzulul Quran. Semoga bisa berjalan dengan lancar tanpa ada aral suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi penuntun, Nabi penyelamat kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sekalian umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau, bukan hanya di dunia, tapi juga sampai kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karunia yang luar biasa dari Allah patut kita syukuri, dan mari sebelum rangkaian acara ini kita mulai bersama, kita awali dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, hadirin dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang terhormat Bupati Ponorogo malam hari ini untuk berkenan memberikan sambutan kepada kita sekalian, kepada Kang Bupati Sugiri Sancoko, kami persilahkan. Boleh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah ingkang kawula takdimi, kawula bektosi, kawula hormati Gus Kausar. Sengaja tepuk tangan rumiyin. Sengaja panggungnya dibikin kayak lidah begini biar nanti Gus Kausar seperti peragawan legak-legak di atas catwalk gitu. Tinggi. Ingkang kula takdimi, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Romo Yai Soleh Al-Hafid, Romo Idam, Romo Yai Bah Mukhtar, Romo Yai Yono, Romo Yai Ma'ruf, Romo Yai Bambang, Romo Yai Sunarte Padlang, Romo Yai Kuat yang berkasbat setunggal, Pukul Yai Imam Banjuri, Setu yang rawuh, Forkopimda yang rawuh yang kula hormati, bersama Bu Wakil Bupati kami hormat kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, ke Pak Kajari, kemudian dari imigrasi Kepala Kantor Kemenak, Ketua Pengadilan, Setu yang rawuh, Pak Sekda, jajaran Kepala Dinas yang hadir, sahabat-sahabat camat, sahabat lurah, Ibu Muslimat, Ibu Fatayat, Ibu Aisyah, Ketua NU dan Ketua Muhammadiyah, sedaya relawan yang rawuh, sedaya sahabat-sahabat lurah dan kepala desa, Banser, Ansor, Kokam, semua aku cinta padamu. Setuwe dulur-dulur kula yang ayu-ayu wangi-wangi malamnya luar biasa, nggih. Dalu menika ngiras patut syukuran ngaos sareng Gus Kausar. Cocok? Pun biar tidak memperpanjang penderitaan panjenengan karena kula pidato mekaten rumiyin. Terima kasih atas waktunya semuanya. Aku cinta padamu, friend. Oke, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih Kang Bupati Sukiri Sancoko. Friend, boleh saya minta tepuk tangannya untuk Kang Bupati kita tercinta. Matur suwun sangat Kang Bupati. Dan kiranya tiba saatnya kita akan mendengarkan mau itu hasanah tausiah langsung dari beliau yang sangat kita takdimi, Gus Kausar, Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Al Kausar. Kami persilakan untuk berikan tausiah dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala man ta'at la hawla wa la quwwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, para binispo sedaya ingkang kawula mulyakaken, para pejabat, para pimpinan Kabupaten Ponorogo, wabil khusus niki kanca kula, sedherek kula sing potongane enggal. Lagi iya pe masa potongan model apa meneh. Potongan kok jenenge molet. Iku kowe cah cilik jeneng molet ngono. Bu Wakil Bupati ingkang kula dipun sebat asmane Bunda. Mugi-mugi dados bundanya kanca-kanca sak Ponorogo. Ketua. Oh ngoten nggih. Rencang-rencang anggota dewan sedaya mawon ingkang berkenan rawuh wonten dalu punika sebagai penting mugi kawan panjenengan dados binae rencang-rencang jamaah ingkang sami rawuh wonten dalu punika. Para hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken ngapunten ingkang agung. Senaosa hati kedalem anggenipun dalem sowan mugi-mugi boten ngirangi khidmah lan situasi positif ingkang sampun panjenengan bangun mulai awal kala wau. Dan yang tidak kalah pentingnya, moga-moga pertemuan kita ini benar-benar merupakan sesuatu yang bermanfaat fiddin wa dunya hatta akhirah. Kalau aslinya benar-benar pengen untuk gini. Nah, sebabnya lawang menangi wis suwi ta sakurane kok telat. Ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. Banjen bupatimu itu hitungan banget. Tapi muka-muka kambing rakyatnya, kambing masyarakat Gati benar-benar memiliki niatan yang tulus dan pada akhirnya selalu didampingi oleh taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muga sedaya pimpinan wonten Kabupaten Ponorogo niki estu-estu tansah dipun paringi wilujungan. Oh iya, jelas. Lho, bupati lho gak duwe-duwe. Makanya kalau pun kanjang, kalau kan awal rasa-rasa lah diundang Ponorogo is masyaallah. Tapi gak apa-apa, sate ini Ponorogo tetap yang terbaik. Jadi gak masalah. Gak ada begitu gak apa-apa, sepenting iso gawe sahur. Bahwa ingkang kula mulyakaken, acaramu apa? Acaranya apa? Iya, ngajinya apa? Maksudnya ngajinya apa? Nggih muga-muga sampeyan kabeh di ngapura ambek Allah Taala. Mumpung niki wulan Ramadan, ini adalah syahrul maghfirah, ini adalah syahrul Quran. Muga-muga awake dhewe kabeh entuk berkah wulan Ramadan, sedaya kalepatane awake dhewe, kesalahane awake dhewe, zahir batin muga-muga dibusek ambek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini moga-moga merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa kok kearani sedikit ya kanten wong kula sing kiai mun mboten pate amal apa meneh sing gak pate kiai. Nggih.
sajane amal bulan Ramadan menika super istimewa. Artinya walaupun mungkin itu adalah rutinitas kita, tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya akan sangat berlipat ganda. Misalnya dengan sholat, misalnya dengan sedekah atau apapun itu bentuknya, kalau masuk di bulan Ramadan semuanya serba dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam, semua amal yang bisa kita lakukan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal. Al hasanah bi asyri amsalha. Satu kebaikan, satu hal positif yang bisa kita lakukan itu mungkin berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'ati dhifin, atau bahkan mungkin sampai 700 kali lipat. Atau di kitab-kitab yang lain ila masya Allah, sampai lipatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali puasa, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lah untuk puasa ini sing awake dhewe gak pate poso niku mergo enten iqamatus shaum. Jadi poso itu meh padha karo salat, bukan hanya sekedar fi'il shalah. Makanya bahasane Kanjeng Nabi, inna ummati la yazalu bi khair ma aqamu syahra Ramadan. Kita semua ini insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita bisa iqami syahri Ramadan, benar-benar menegakkan, melakukan puasa sebenar-benarnya. Lah itu sulit. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya adalah pertanyaan para sahabat. Di antara hal-hal sulit itu yang paling penting apa yang tidak kita lakukan? Wa ma khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melaksanakan keharusannya di bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, intihakul maharim. Ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Artinya gini, bolong sampean itu salah ya tidak masalah, tapi tolong jangan salah, jangan melakukan dosa-dosa yang gawat di bulan yang sangat spesial ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila fihi zinan aw syariba khamra, siapapun yang melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, la'anahu wa man fis samawat ila mislihi minal haul. Siapapun yang melakukan kesalahan berat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan seluruh penghuni langit sampai puasa tahun depan, sampai Ramadan berikutnya. Permasalahannya, fa immata qabla ayyudrika syahra Ramadan, kalau kemudian di pertengahan tahun depan kita tahu-tahu hatam, tahu-tahu game over, pemainku sampai aku mencolok, kok tahu-tahu awal dewi modern, hasilnya paling, maka falaisat lahu indallahi hasanah yattaqi biha annar. Maka bisa dipastikan, kata Rasulullah, kita tidak punya pahala yang bisa kita andalkan untuk menjadi antisipasi neraka. Karena begini, izud dunia itu bila amwal, tapi wa izul akhirah bisalihil amal. Kita kalau mau dihargai, kalau mau istimewa di dunia, maka mohon maaf memang rekeningnya harus agak sehat. Makanya kalau ini bupati gak pada sehat rekeningnya, jadi akhirnya uangnya yang ngentahi apa mana masalah, gak usah dibahas lagi. Ngaji ya itu nang dunia dimanapun sudahlah,
Orang mau sebusuk apapun, tapi kalau rekeningnya sehat, itu tetap dihargai orang. Ono wong super soleh, tapi gak duwe apa-apa, kambek wong super ruwet, tapi rada duwe apa-apa, terus ketambahan loman. Pilihan bupati, ya saya kakak kagel. Pilihan lurah sebenarnya ya. Ono kiai ahli poso, yakni poso sunat maksudnya, mujahadah saged, kiai wiridan saged, terus Quran saged, ngaji istiqomah, bakhil, pelit, apa maneh gak duit-duit, kambek wong super ruwet, duitnya oke, Jumatan gak tahu, apa maneh jamaah, sholat id madhep ngetan, tapi loman loh, sugih loman, iki lek nyalon lurah sing dadi sendi. Nah itu masalahnya. Makanya izzud dunya bil amwal, tapi apapun wa izzul akhirah, nek awake dhewe pengen mulya, pengen gagah nalika sowan Allah Subhanahu wa taala bisalihil amal. Ada beberapa riwayat bikasratil amal. Maka memang kita harus punya tabungan yang cukup untuk kita bawa ke sana. Maka naudzubillah kalau kemudian dosa-dosa kita tidak dimaafkan di bulan yang sangat istimewa ini. Ini bulan, ini pengiran pas gati-gati ini, gati pol pengiran. Siapapun dimaafkan. Makanya disebut syahrul Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. 10 hari pertama yang sudah kita lewati dengan penuh semangat biyen, kan sudah, itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari terakhir sampai sesuk bodo, ya ini berarti asyril awakhir, 10 hari terakhir ini Allah akan mencabut nama kita dari neraka. Allahumma. Makanya malaikat Jibril tegas mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Sangat sial ada hamba, ada orang yang menangi Ramadan entek tapi durung entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di hadis yang lain, suatu ketika para malaikat itu tanya sama malaikat Jibril, umat-umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama nek asmani kanjeng Nabi disebut jawaban paling enggak ben gak sial gitu nggih. Terusane saking abdun tak terusne saya ben wong ponorogo ya rada paham. Sial adalah orang yang menangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum dimaafkan oleh Allah. Kemudian syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial ada anak yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau minimal salah satunya, padahal urip, padahal iji ono, dimana berbakti itu pahalanya pasti surga, pasti surga. Super sial ono anak kemudian tidak siap, tidak mau, tidak tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau mungkin dia hanya menangis salah satunya, padahal berbakti itu pahalanya mesti surga. Yang ketiga disebut sial adalah alladzi idza dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang namamu disebut kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu, pasti sial. Artinya pasti sial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Terus nih, aku mau terus cerita apa mau lali ya.
Kok luar wis mbang wis dadi lurahe. Ternyata wong Ponorogo padha ndong Kediri. Pokoke angger loman duwe duit mbok bentuke piye panggah cocok. Apa maneh? Gak dulu lagi mau welas tenang aja welas tenang. Tapi jadi menunjukkan bahwa konco-konco Ponorogo tetap melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pilih bukan hanya karena duit. Nah, luar biasa Pak, istimewa. Istimewa. Saya itu, ini kita tinggal diri mungkin jadi modelnya ini. Artinya mek modal api tok, model niat baik tok, berat Pak. Kok Ponorogo kok jadi, masya Allah, masya Allah. Ojo sampai lali lupa sampean. Artinya jangan sampai lupa dengan apa yang panjenengan sumpahkan untuk mereka semua. Begini. Jadi mumpung sama dadak ngomongin lurah mulu. Aku malah lali ngaji. Aku mau asli ngaji apa lali aku. Gara-gara dia ngomongin lurah. Inna khiyarun nas fi nadhari syar'i, bahwa orang terbaik dari kacamata agama, kacamata syariat itu adalah alladzina humul ladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Adalah orang yang benar-benar membangun pribadinya secara menarik, kemudian punya kelayaan untuk ditertarii. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Wa khasatan hina yakununa fi mansibin au mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya, memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kayak Mas Fren ini, dan aku dewi jan piye, aku biar kenali piye, aku sampai saat ini tetap saya sesali itu, piye ceritane. Artinya bahwa harus selalu sadar betul, seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang ia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertarii. Karena begini, qad yang zalikuna ila suarin minal ghildah wal jafwah hina yakununa matlubin la talibin. Ini ciri kita Pak, ini ciri kita. Makanya teman-teman ini ngundang aku kan ngaji toh, maka kita akan ngaji. Karena begini, tidak jarang alias rodok sering atau malah oke, tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo nih, tapi ini ngomongan kita, jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini omongan kita. Karena kadang-kadang guys ngono lah penai, kadang-kadang uang iku nek durung dadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis dadi apa-apa atau bahkan wis dadi sapa, yang zalikuna ila suarin minal ghilzati wal jafwah, tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul, mulai aut-autan, sakarepe dhewe, gak kena dijak omong. Hina yakununa matlubin. Oh, kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya, pemimpin tidak harus selalu punya uang. Nah, saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan, yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nushu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakatnya. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digolei angel ya karuan. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sitok iki ora. Lah wong kula winginane ngomong medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ono bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene lho. Dolanan ngene ya. Kene kan ya. Kok ono bupati model ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa, Bro? Dolanan. Lek bupati model ngono kuwi
Insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma dengan kau aja ini rakyat, kulon jenengan ini pada rakyat. Kita ini semuanya memiliki skala nopo nih. Artinya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma pun awake dhewe ngajine nyapa ngomong bupati. Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ternyata loh masalah ya. Awake dhewe dadi rakyatnya. Kula tasih kemutan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah dan qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah taala nih. Awalnya ngeten, ana malikul muluk. Saya ini presidennya presiden, rajanya raja, bupati ini bupati. Qulubul muluk biyadi. Semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah taala perso kabeh sampai opo semono ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah perso semua. Faman ata'ani ja'altuhum alihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhum alaihi nikmah. Nikmah itu sing awal itu nikmah gawe ain, sing kedua kuwi gawe qaf. Nikmah. Maka ketika kemudian kita secara personalia, secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita nelongso dari hari per harinya. Itu kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makanya dawuh pangeran fala tashghulu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membuat satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Fala tashghulu qulubakum bisabil muluk. Walakin tubu ilayya. Sudahlah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo ado-ado sangka perintah lan ngedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu wa taala. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati terdalamnya. Itu yang paling penting. Karena yang sudah diingat ini ada yang pun betul kena demek. Wis ora paham sakjane pondok arep diapakne wis gak paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Bisa ngaji ya. Walhasil kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Jawabannya, nadhara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa arba'ah, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudhminu khamrin. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Cindem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah kau ono ini. Ini seneng gini gitu.
Yang kedua, akun liwalidayhi, anak yang durhaka tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan, apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur rahim, siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahin. Musyahin, wa mal musyahin ya Rasulullah, wa manil musyahin ya Rasulullah. Musyahin itu siapa kan Nabi? Al musahin alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam, orang yang nyatu. Jangan biasa nyatu betul. Ngenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Wis gampangan ini. Orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya. Itu adalah al-musyahin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan? Muka-muka awal diri gak melebu 4 kelompok ini, dan pada akhirnya rahmat Allah Ta'ala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kula niku suatu ketika iblis itu pimpinan kita semua. Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama niku dosa 7 tahun, 70 tahun, satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata iblis, ma'ajazani banu Adam, tidak bisa, saya tetap akan punya banyak teman. Falayu'jizuni fi salas, minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, dem-deman. Sampai kiamat, dem-deman ini akan tetap menarik. Padahal kata iblis, idza saqiya ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudna haitsu nasha'u wa amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata iblis, ketika dia sudah mulai mengkonsumsi, langsung bun-bunane kak cekel. Akhadna bi khizamatihi, khizamah bun-bunan. Napa bahasa Ponorogo? Sami bun-bunan, bahasa bun-bunan jenengan. Bun-bunane kak canda. Faqudna haitsu nasya'u, kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau. Fa'amila bima ahbabna, kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata iblis, ini mesti menarik dari. Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapannya iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong, angel ngatasi iblis. Misalnya awal dhewe gak mendem, iblis jadi duwe jimat yang kedua. Yang kedua apa itu? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia itu kebetulan Pak Kaji atau bahkan Pak Kiai, kan orang patek mendeman, atau malah belas gak tahu mendem, maka dia ambil jalur lain.
untuk mengajak Pak Kaji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamuan. Ya. Ciri-cirine wong ngamuk sing sesuai arahannya iblis, idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi, maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta. Dia akan melebih-lebihkan apapun, yang penting bisa menegaskan emosinya, menegaskan kemarahannya, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayakan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Maka di kata-kata para ulama, iyyaka wa izzatal ghadab fa innahu yufdi ila dhullil ightifar. Iyyaka wa izzatal ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka marah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu, setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial yang berngamuk luar biasa, sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas berapa banyak ngamuk nendang omahe wong atau nendang sopo, bahkan bedil sopo, kemudian besoknya kami mohon maaf. Ini sudah sesuai rancangannya iblis, karena ketika kita emosi maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, lah ini kabeh iki meh kabeh kena penyakit iblis atau godaan iblis yang ketiga, bahaya pol. Wa nubakhiluhu bima fi yadihi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa namanya? Cetil, metitil, apa? Meleki, apa ya? Hanya ini. Oh, di atas cetil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang meleki. Bahasa haluse gemi. Eman. Nggih, wonten. Wonten. Nggih. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebetulnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sama tahu gak? Sakjane sampean duwe niatan besar untuk berbagi, tapi ngomong ya Allah ini boleh kakek sakmene. Misalnya sampean delok ana wong njaluk ning omahe tanggamu, ana wong njaluk nang omahe tanggamu, ning ngarep omahe tanggamu, kowe ngomong ning atimu, iki golek mau ning aku kakek 20.000 lah. Tapi mbasan kok teko tenan, awakmu buka dompet enek 5.000, 20.000, sidane 5.000 sing metu, tahu apa gak? Ah itu maksudnya, wan memanihi bima la yaqdiru alaih. Kok malah 20.000 ya? Wah, ini 5.000 lah, harus cukup ini. Nanti, oke, benar-benar kita sudah sejalan dengan iblis, cocok nggak? Ini pun on the track, on the track. Akhirnya iblis takoi, boleh ya, wis paham ya? Yang pertama apa? Jurus iblis, mabuk, mendem. Yang kedua, ngamuan. Yang ketiga, gitu. Itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, guys ya, benar. Nah, nggak apa ngopi nih kono, tapi itu tuh ngerti ngopi nang kono itu kopi ini duduk apa yang kita lihat setiap hari di sini.
kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Yo kayak iso milih enek kuwi tok. Enek kuwi tok, tapi dijamin golek ngerokok cepet ning kono. Sebabe geni nih rada akeh. Iblis kemudian ditanya, nek ana wong kuwi gak doyan mendem, yo ora ngamukan. Yo loman. Ayo, piye kowe? Sihami, ini jawaban iblis. Alladzi lam ukhti biha, alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Sihami alladzi armi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Ana wong kuwi yo ora kedoyan, ora tau mendem, ora ngamukan, tapi kata iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalaman iblis gak tahu meleset, gak tahu nyimpang, selalu akurat. Maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Muka-muka adik kata hari selamat. Nggih. Yo ora didadekno wong sing bakhil apa meneh ning wulan-wulan ngeten iki. Wulan. Iki cara Kanjeng Nabi niku jenenge Ramadan niku ada di antaranya adalah Syahrul Shobri. Ana jenenge Syahrul Muasah. Ini adalah bulan kebaikan. Ono gak wong sing biasane belas gak tau nglakoni apik tapi kaya Ramadan mau apike gak karuan. Lho. Akeh wong mau pengen berbuat baik di Ramadan itu banyak dan itu memang gawane bulan, paham? Gawane situasi. Jenenge Syahrul Muasah, kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarahi oleh para ulama, ai muasatil muhtajin ma tajudu bihi an-nafsu minal khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya, bulan ini makanya dawuh Kanjeng Nabi, ini giling-giling nih. Ibu-ibu mun konco, ayo bengi wis gak sida kapan-kapan nek. Mun nggih? Lanjut. Mesakne lho. Apa? Lah kowe ora poso ya sok bagus. Siapa tahu walaupun nggak puasa tapi kamu sahur, niatmu wis dicatat oleh pengiran. Mergo niat yo pancen duwe catatan dhewe. Bagus itu, bagus. Saya nggak tahu saya diluk titik iki mari kita langsung mulai mari. Syahrul Muasah. Kata Rasulullah, beliau dawuhne bahwa fala yataraddadu ahadun minhum, yakni minan nas maksudnya. Tidak ada satupun dari kita yang ragu untuk berbagi kebaikan. Coba bahasane fala yata'addadu ahadun minhum ma yajidu min nafsihi al-qudrah ala badli ma yaqdiru alaih illa fa'al. Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan, punya kemampuan untuk berbagi kecuali berbagi di bulan yang istimewa ini. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, ana wong iku sing yuwasi bil mal. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan lomane gak karuan, duwe duit ya didem-dem. Duwe duit ya didem-dem. Sangone 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sangone. Ana sing yuwasi bil ta'am. Mungkin ngetokne duit sik rada eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe kolak rada akeh,
digawa nang musala. Kata Rasulullah, ana maneh sing yuwasi bi fi'lil khair. Ora tahu saka masjid, wayah ngene iki saka masjid, kemudian lihat masjid jedingnya agak kotor dia bersihkan. Karpete wakeh lebune akeh napa namanya bleduke disaponi, dikebuti. Bi fi'lil khair. Ana maneh sing hanya menyambung silaturahim. Wa rabi bisilah. Silaturahim. Gak tahu WA, gak tahu nyopo, abodo nyopo, enak loh. Oh malah kata, bagus. Bersyukurlah kehadiran Allah Ta'ala, jenengan senggi sapa dulure kancane mek pas wayah abodo. Kok selamat? Mboten, iku ndudone nek awakmu pancen sebentar lagi oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kaulane Allah Ta'ala kayak sakmene sing diilingi awakmu. Makanya Pak Bupati, aku nih pas WA ini wacana aja ngomong gini-gini, ini khusus tolong Pak Bupati lan khusus ngomong sugih sak Ponorogo ya. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat gandakan. Bahkan rezeki itu gampangannya duwite itu rapatnya kodoh dari kanca-kancanya. Kancanya nyambut gawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Untuk koyo katakan hanya sekian. DE nyambut gawe paling 2 jam, 3 jam dapatnya bisa berlipat-lipat. Ono barang kata bangga kata innalillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am tapi limanafi'il ibad. Ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yukiruha fihim ma badaluha. Harus diperhatikan jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas secara kualitas keuangan atau rezeki. Ingat-ingat, rezeki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi. Ma badaluha itu dari kata Nabi, mau percaya kena gak mau percaya kena mau bati, tapi kui Nabi nih sampeyan ya. Ma badaluha fa idza mana'uha naza'aha minhum. Kok mulai gak gelem berbagi, siapapun di antara kita yang diberi kelebihan rezeki kemudian tidak mau berbagi, tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, kamu harus siap-siap bahwa rezeki ini akan segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Naza'aha minhum, akan dicabut, fahawwalaha ila ghairihim, kemudian akan diberikan, akan diletakkan di tangan yang lain yang siapa tahu dia lebih bermanfaat ketika memegang rezeki itu. Makanya sama ngati-ngati, ojo sampai awakmu kabeh sing duwe duit dina iki utawa rada sugih atau bahkan sangat kaya kemudian punya pedoman iki aku sugih mergo gak rewangi bakhil. Oh tidak bisa. Sing iso nyebabi awakmu duwe iku Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mughni, Ar-Razik, Al-Wahhab. Maka Allah juga akan sangat punya kemampuan untuk mencabut itu semua dari tangan kamu. Makanya muga-muga awake dhewe iso madhep mek pengiran ketika nikmat itu ada di tangan. Aja sampai koyo yang didhawuhkan oleh para ulama, di antaranya adalah Shahidul Hikam, beliau mengatakan nek awake dhewe gak iso madhep nang pangeran pas nalika penak, maka Allah akan memaksa kamu menghadap kepada Allah, mendekat, ingat dengan Allah ketika kamu susah. Naudzubillah min. Ojo sampai kowe kelingan pangeran pas susah. Uzgurillah fisra, kamu harus selalu ingat kepada Allah ketika bahagia, yadhkurka fid dharra. Maka kamu akan mudah mendapatkan solusi ketika kamu mendapatkan satu masalah. Jadi ini pas seneng, kowe kudu cedhek mbek pangeran. Mergo uang seneng itu berarti mek ngenteni susah.
ana wong suweneng terus. Maka usahakan ketika kita lagi seneng ilang pengiran. Idza lam yukbilillahu 'alaika idza lam yukbilillahu 'alaika bimulaqatil ihsan, ketika Allah tidak tertarik untuk membuat kamu dekat, ketika nikmat ada di tangan, maka kamu akan dijerat dengan namanya salasilil imtihan, cobaan yang bertubi-tubi yang membuat pada akhirnya kamu terpaksa pasrah, senden, malih saka masjid, Quran wis bleduken 4 senti ini terpaksa merdemek. Kan Quranmu saya kan bledukennya tipis-tipis karena Ramadan kemarin sempat kamu pegang kan. Nah, Ramadan tahun ini dipegang lagi. Usahakan besok jangan nunggu Ramadan supaya Qurannya gak kaget. Moga-moga apapun situasi kita, moga-moga kita selalu ditakdirkan untuk memiliki kesempatan, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di saat-saat yang sangat istimewa ini kita juga jangan sampai lupa untuk terus mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Moga-moga dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, dan moga-moga keluarga kita benar-benar keluarga yang langsung mendapatkan penataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punlah belum perlu matur kata-kata, pokoknya muka-muka sampeyan kabeh tansah pikantuk rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinaringan sehat, pinaringan panjang yuswa, rezekine manfaat, barokah, manfaat tuh barokah. Manfaat itu benar-benar peruntukannya benar-benar bisa sampeyan banggakan di hadapan Allah. Barokah muga-muga masih mokokne tapi terus munda, Allahumma amin. Awal babakan duit panjen aminmu untuk banter ya. Melas tenan panjenengan. Gak lah, muga-muga paling gampang sama paling rezeki. Pun kalau kita namung niku saged kuwaturaken sepindah malih terakhir kalau namung saged direnungaken muga-muga Kabupaten Ponorogo STS itu menjadi kabupaten yang apa tadi? Hebat, apa mau? Hebat dan hebat dan bermartabat. Dan moga-moga para pemimpinnya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bupati ini, wakil bupati ini, semua aparatnya yang ada, semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting Pak, sama iling pengiran ini penting Pak. Kiri sok-sokan molat aja. Tapi benar-benar lagi seneng, lagi cocok ini. Artinya tidak ada. Sebetulnya apapun yang bisa kita tampilkan secara penampilan kita itu semuanya penilaiannya sangat tipis. Tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Makanya moga-moga Pak Giri sesuai dengan apa janji-janjinya, sesuai dengan itu. Wong kula niku lho, kula niku sempat tinggal kira-kira saudara Giri ini. Saya itu Masya Allah. Kula niku takoki wong, jenengan iki jagone Bupati sinten? Gak duwe aku, paling Bupati Ponorogo. Kan aku Agus melas. Melas, seneng banget Mas. Kalau saya itu, kalau ini pun bolak-balik ke budi-budi cerita, ya di Ponorogo ini atau di kesempatan di mana-mana. Kalau ini cedok oleh Pak Giri jangan benar-benar buatin semojo. Saya itu, bukan teng bandara lo cedok. Teng bandara ngopi, nanti mau cedok. Kalau santai dengan terus, ngomong santai. Apa-apaan gitu. Dua ya, anak santri malah numpak pesawat bisnis, kiai ini kan numpak ekonomi. Astagfirullahaladzim. Tapi betul apa? Dari situlah awal apa namanya kenal gula dan kemudian demen gula kali saudara Giri. Saya itu saudara Giri ini, Gus. Ini beri selamatan. Pulau Kentuni pedet Gus. Gak usah betul bahasanya apa? Pulau Kentuni pedet Gus. Gak usah sakit. Betul. Tekot tenan. Yo nggawa pedet tenan. Pokoknya cuwinta itu luar biasa. Muga-muga paling panjang umur, paling padang. Masya Allah, Alhamdulillah. Lan terus kompak Pak, seman terus kompak. Ambil Bu Wakil Bupati, apapun ya, jadi politik itu ngono kuwi, tapi tetap usahakan kekompakan. Ngeten. Mergo al-ulfah niku nyebabi barokah. Tapi al-furqah niku nyebabi syaqawah. Yen iso syaqawah mboten? Celoko. Barokah itu mundake kebagusan. Jadi muga-muga
semua saja, ya masyarakatnya, ya para pejabatnya, moga-moga memiliki kekompakan untuk Ponorogo yang hebat, bermartabat, dahsyat, penuh berkat. Ngono wae. Ngono ya. Pun ngapunten ingkang agung, ngapunten saestu, ngapunten donga-donga akhir walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bayar. Bayar lagi. Dek kan bayar. Melas. Ya Allah, betul ada apa? Jadi konco nasib dua bupati konco, terus gini nasibnya. Ya Allah, lihatullah wa lihuslima qasidina wa bului amalina wa istijabati adiyatina. Ya Allah, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين يا رب العالمين انك انت غفور رحيم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله انا نسالك بحق الصراط الفاتحه المعظمه والسد المسني والقران العظيم ان تجعلنا من اهل الخير وان تعاملنا معاملتك باهل الخير وان تؤتينا كل خير وان تفضل علينا بكل خير وان ترزقنا كل خير وان تحفظنا في دين انفسنا واولادنا ازواجنا تلاميذ المدن اصحابنا يا الله من كل فتنة ومحنة وضيق إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطي كل خير مالك كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا الله سلمنا يا الله سلمنا جميعا من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا فتنها سلمنا ممن خاف محاذير بحق قولك سلام قولا برب رحيم سلام قولا برب رحيم يا ميسر كل عسر يسر مرادنا بفضلك الواسع يسر أمورنا كلها ولا تعسر علينا تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian tadi kita baru saja mengikuti bersama Gaos Sarengkus Kausar, semoga mendapatkan keberkahan